Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video ini, Bapak masih membahas tentang pidato persuasif ya. Kali ini yang akan Bapak bahas adalah struktur teks pidato persuasif, yaitu tentang strukturnya ya. Apa itu struktur teks pidato persuasif, apa saja, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya, Bapak hanya ingin mengulas sebentar. Apakah kalian masih ingat materi yang sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu tentang pengertian, tujuan, dan fungsi teks pidato persuasif. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Kalau misalkan ternyata sudah lupa Pak atau agak-agak lupa, ya silahkan buka-buka lagi saja video yang sebelumnya ya, yang membahas tentang pengertian, tujuan, dan fungsi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang struktur teks pidato persuasif. Tetapi sebelumnya Bapak mengingatkan kepada kalian, jangan lupa ya, silahkan di like videonya. Kemudian apabila belum subscribe, ya silahkan subscribe dulu channel ini agar Bapak semakin giat lagi untuk membuat video-video pembelajaran yang lainnya ya. Baik, mari kita langsung saja ke materi. Kompetensi dan tujuan dari video pembelajaran ini adalah kompetensi dasarnya 3.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah menganalisis struktur teks pidato. Jadi, kita dalam pertemuan ini masih berfokus pada menganalisis struktur teks pidato. Apa itu struktur? Ya, Bapak sudah membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bahwa struktur itu pengertiannya ada beberapa, kalau tidak salah ada 4 ya, atau ada 5. Antara lain adalah cara suatu disusun atau dibangun, susunan atau bangunan. Kemudian yang disusun dengan pola tertentu. Atau ada lagi pengaturan unsur atau bagian suatu benda. Yang keempatnya ada ketentuan unsur-unsur dari suatu benda. Dan yang terakhir katanya pengaturan pola dalam bahasa secara sintagmatis. Tetapi dari kesemua itu simpulkan bahwa jadi struktur itu adalah sebuah susunan daripada teks pidato persuasif ya. Itu pengertian tentang struktur. Apa saja struktur teks pidato persuasif itu ya? Ternyata anak-anakku sekalian, struktur teks pidato persuasif itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama ada bagian pendahuluan, kemudian yang kedua ada isi pidato, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendahuluan dulu ya. Pendahuluan teks pidato persuasif itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada salam pembuka, yang kedua ucapan salam atau penghormatan, dan yang ketiga adalah ucapan syukur ya. Baik, kita langsung saja melihat contoh teks pidato persuasif. Di sini Bapak sudah tampilkan sebuah teks pidato, tapi ada yang beberapa bagian yang paling atas itu Bapak cetak tebal. Yang Bapak cetak tebal itu adalah merupakan bagian dari pendahuluan ya. Seperti yang sudah Bapak terangkan sebelumnya, bahwa pendahuluan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan sapaan, dan ucapan syukur. Coba silahkan kalian amati, kira-kira kalimat mana yang merupakan salam pembuka.
Ya betul, yang paling atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah merupakan salam pembuka. Kemudian yang kedua, kalimat mana sajakah yang merupakan ucapan sapaan? Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai, itu adalah merupakan ucapan sapaan atau penghormatan. Dan ucapan syukur itu ternyata yang ini, yang bagian marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini, pada hari yang cerah ini ya. Jadi Bapak tegaskan lagi bahwa pendahuluan itu terdiri dari 3 bagian, ada salam pembuka, ucapan sapaan, dan ucapan syukur. Ini yang Bapak sudah dikasih tercetak tebal, itu merupakan bagian pendahuluan. Kemudian selanjutnya adalah isi pidato. Isi merupakan bagian inti dari sebuah pidato. Adapun struktur isi pidato adalah ada 3 ternyata. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Apa itu pernyataan posisi? Pernyataan posisi adalah pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan ya. Kemudian yang kedua ada tahap argumen ya. Apa itu argumen? Kalau Bapak lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, argumen adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Jadi, tahapan argumen merupakan pembuktian pendapat dengan alasan-alasan, contoh-contoh, data-data yang akurat, ataupun informasi data statistik. Kemudian yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Ya, dalam bagian ini, penulis mempertegas kembali pendapatnya tentang suatu persoalan. Ya. Baik, kita langsung saja lihat ke contohnya. Ya, masih ke teks yang tadi, tetapi yang Bapak cetak tebal itu sekarang adalah bagian isi yang ada di tengah-tengah itu. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Kira-kira dari keempat paragraf itu, pernyataan posisi itu yang bagian mana? Ya, pernyataan posisi itu ternyata paragraf yang pertama dan paragraf yang kedua, atau dari yang teman-teman yang saya banggakan sampai dengan kata layak dan sejahtera, itu merupakan pernyataan posisi ya, karena dalam 2 paragraf itu penulis membeberkan tentang pandangan dia terhadap suatu persoalan. Dalam hal ini adalah tentang kebersihan lingkungan, yaitu lingkungan sekolah. Kemudian bagian kedua dari isi pidato adalah tahapan argumen. Kira-kira paragraf yang mana? Yang ketiga atau yang keempat? Ya betul, tahapan argumen itu adanya di bagian paragraf yang ketiga yang Bapak cetak tebal ya, yaitu dari kata-kata seperti ini. Teman-teman yang berbahagia sampai dengan lingkungan sekolah yang bersih. Itu merupakan tahapan argumen ya. Kemudian yang terakhir yaitu penguatan pernyataan posisi. Kira-kira yang mana? Iya, betul. Paragraf yang terakhir dari yang Bapak cetak tebal, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah sampai ke penyakit demam berdarah. Itu merupakan penguatan pernyataan posisi. Kita kembali lagi ke struktur berikutnya, yaitu penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari sebuah pidato.
Dalam pidato persuasif, penutup berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah harapan penulis agar pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Kemudian yang kedua adalah permohonan maaf bila ada kesalahan. Yang ketiganya adalah ucapan terima kasih. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Mari kita lihat di contoh teks pidato persuasif tadi. Ya, seperti kalian lihat di bagian paling bawah itu ada beberapa kalimat dan paragraf yang Bapak cetak tebal ya. Coba mari kita analisis satu persatu. Kira-kira manakah yang merupakan bagian dari harapan agar pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar ya. Bapak bacakan. Teman-teman, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka, apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Marilah ke depannya kita sebagai umat dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Paragraf tersebut merupakan harapan agar pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Jadi penulis pidato tersebut mengungkapkan secara tersirat pesan-pesan yang ingin dia sampaikan. Kemudian selanjutnya permohonan maaf. Ada di kalimat sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jelas di sana karena dia ada permohonan maaf. Kemudian yang terakhirnya ucapan terima kasih dan salam penutup. Kebetulan di sini dia penulis tidak menyampaikannya, tetapi kalau salam penutup ada, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah struktur teks pidato persuasif yang terdiri dari pendahuluan, isi pidato, dan penutup. Bapak ucapkan terima kasih, tetapi sebelumnya Bapak mengingatkan lagi, tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan, sebaiknya like video ini, kemudian subscribe channel Bapak, dan kemudian saling berkomentar di kolom komentar juga boleh. Perkenalkan diri kalian, berasal dari mana, kemudian siapa, kemudian bagaimana pesan dan kesannya setelah mempelajari video pembelajaran ini ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.